Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengetahui spesifikasi komputer kita, misalkan RAM-nya berapa, VGA-nya berapa, kemudian memori VGA-nya berapa ya. Dengan tujuan ketika kita ingin menginstal program atau suatu permainan, terutama game ya, minimal kita tahu nih komputer kita atau laptop kita cocok atau tidak, support atau tidak ya. Nah, cara yang pertama kita nggak usah pakai software. Kita bisa lihat langsung di komputernya dengan menggunakan fasilitas DXDiag ya. Kalau nggak salah DXDiag ini kependekan dari diagnosis toolnya ada. Jadi dia akan memberikan informasi RAM-nya berapa, prosesornya kayak gimana, kemudian apakah ada VGA untuk rendering atau tidak. Nah, kita akan coba cek langsung di diagnosis toolnya ya. Kita coba langsung ke Windows Search, teman-teman, langsung ketikkan DXDiag. Kemudian oke. Agak lama memang munculnya. Nah, ini adalah tampilan dari DirectX Diagnostic Tool-nya ya. Jadi di sini ada tab sistem. Yang pertama adalah tab sistem. Di sini diinformasikan bahwa prosesornya itu adalah Intel Core i7 generasi ke-8 dengan kecepatan 1,8 GHz ya. Ada 8 CPU. Dan ini bisa, kemungkinan ini bisa di apa isinya, di up lagi sampai kedua ya, overclock kalau istilahnya dalam hardware komputer itu. Kemudian ada RAM-nya, memori sekitar 16 GB ya, 16 GB. Kemudian di sini juga ada informasi DirectX version. DirectX version ini biasanya diminta untuk support pada game-game tertentu. Jadi game tertentu kalau misalkan DirectX-nya belum diupdate, dia nggak mau. Atau bahkan ada game yang khusus misalkan minta Direct 11 gitu ya, Direct versi 11. Ini adalah tab sistem. Kemudian display-nya, display ini adalah VGA atau bawaan dari si laptopnya. Jadi Intel biasanya yang dia pakai. Di sini ada Intel USD grafik 620. Ya, jadi ini tampilan yang standar dari laptop atau komputer. Sini ada keterangan total memorinya sekitar 8 GB, display memori 128, dan setahu saya ini bisa diubah ya, ada pengaturannya nanti, ada program yang bisa untuk mengatur. Dan ini adalah informasi dari resolusi ya, resolusi maksimal biasanya ini 1920 kali 1080, ini 32 bit, 60 Hz refreshnya. Nah, kemudian di sini ada tab render. Nah, tab render itu adalah VGA yang selain VGA Intel kita. Jadi misalkan ada ATI Radeon, Nvidia GeForce, dia informasinya akan muncul di render sini. Nah, di sini ada Nvidia GeForce yang saya pakai itu 90MX ya. Kemudian itu total memorinya itu sekitar berapa nih? 1001 mega 1000 mega berarti sekitar 1 giga ya. Display memorinya 2 giga, share memorinya 8000 atau sekitar 8 gigaan ya share memorinya. Jadi lumayan besar juga gitu. Cuma yang penting itu biasanya kalau VGA itu RAM-nya, yaitu display memorinya itu 2 giga, ada yang 4 giga, ada bahkan yang 6 giga ya. Semakin besar volumenya, maka akan semakin mahal dan semakin bagus kualitasnya. Nah, biasanya si komputer atau laptop ini akan otomatis menyesuaikan VGA mana yang akan dipakai oleh program. Jadi kalau programnya dia perlu spesifikasi yang tinggi, dia akan pakai yang Nvidia GeForce gitu ya. Ini ada sound 1, sound 2, dan ada input. Nah, ini input yang ada di kita, ada bisa keyboard, ada Wacom yang pernah saya install di sini. Nah, selain menggunakan Direct Diagnosis Tool atau DXDiag ini, kita bisa install program yaitu CPU ya. Namanya itu CPU ID. Teman-teman bisa download di internet, dia gratis. Ini udah saya install. Nah, kita akan coba cek dengan cara mencari di Windows Search, mengetikkan CPU ya. Nah, ada situ ada CPU strip Z. Dia hampir mirip dengan DXDiag, cuma dia lebih detail lagi. Nah, di sini ada tipe tab CPU ya, Intel Core i7 yang tadi. Ini ada aktivitasnya juga. Di sini ada instructionnya, semakin banyak semakin bagus tahu saya. Walaupun saya nggak paham ya, ada MMX, ada SE, ada SSE2, SSE3, dan itu udah support untuk emulator PlayStation 2. Saya udah pernah coba. Kalau PS1 sih pasti aman, PS2 juga udah lumayan bisa ya ini ya. Kemudian mainboardnya, ini ada Lenovo. Kemudian chipsetnya itu ada Kaby Lake ya, udah Kaby Lake. Kemudian tab berikutnya adalah memori.
dia pakai DDR4. Jadi kalau teman-teman mau upgrade PC atau memori, teman-teman nggak usah bongkar, jadi cukup pakai program CPU Z ini aja, minimal tahulah DDR berapa, apakah DDR3, DDR4, DDR5 dan sebagainya. Jadi ini size-nya 16 GB, dia channelnya single karena memang nggak ada slot lain buat upgrade RAM ini karena udah cukup besar 16 GB ya. Kita lihat SPD-nya cuma ada satu slot 2-nya dia kosong. Kalau misalkan slot 2-nya bisa muncul, itu artinya teman-teman bisa upgrade ya RAM-nya. Tapi ingat harus sesuaikan dengan spesifikasi RAM yang ada di laptop ini, terutama di voltage-nya. Karena si RAM itu biasanya ada yang 1,5, ada yang 1,20, ada 1,20 voltasenya. Jadi hati-hati harus sama. Kalau nggak sama biasanya dia nggak terbaca atau jadi malah error, nanti si programnya lebih lambat di aksesnya. Ada grafik. Di sini ada Nvidia GeForce 940 MX. Ini cukup kenceng juga kalau kita main FIFA 2022, dia aman sekali. Ya, ada Intel USD ya. Ini bawaan bawaan dari si laptopnya. Jadi ini adalah untuk renderingnya ya. Jadi di sini ada keterangan dia size-nya 2 GB, kemudian tipenya DDR5 ya. DDR5. Kalau tadi si RAM-nya itu dia masih DDR4, sedangkan si grafiknya dia udah pakai DDR5. Nah, dengan informasi ini minimal teman-teman tahu nih apakah komputer teman-teman support atau tidak, terus kalau misalkan mau upgrade bisa atau tidak, cocok atau tidaknya ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau teman-teman suka boleh like dan tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.